Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agil Nasruddin dari Universitas Yatsi Madani, ingin menjelaskan dasar logika dan algoritma yang pertemuan ketiga. Yaitu pembahasan kita kali ini ada pengertian dari flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah representasi visual dari alur proses atau serangkaian langkah-langkah yang digambarkan menggunakan simbol-simbol grafis. Flowchart digunakan untuk menggambarkan algoritma, prosedur, atau sistem dalam bentuk yang mudah dipahami secara visual. Tujuan utama dari flowchart adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang urutan langkah-langkah dalam suatu proses sehingga memudahkan dalam analisis, perencanaan, dan pemecahan masalah. Flowchart biasanya terdiri dari berbagai jenis simbol yang memiliki berbagai jenis instruksi atau tindakan seperti langkah-langkah proses, keputusan percabangan, dan pengulangan. Dengan menggunakan flowchart, orang dapat dengan cepat melihat bagaimana suatu proses atau algoritma berjalan, memperjelas logika atau alur dari suatu sistem, serta membantu dalam mendokumentasikan proses tersebut. Jadi pada intinya pengertian dari flowchart ini yaitu suatu algoritma yang sudah dibuat dalam bentuk gambar atau simbol yang dapat memudahkan kita untuk mengerti dengan jelas ya, atau dengan mudah. Di sini ada jenis-jenis dari flowchart, yaitu flowchart proses, yaitu jenis flowchart ini menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses dari suatu aktivitas atau sistem. Biasanya digunakan untuk mendokumentasikan alur kerja, prosedur bisnis, atau proses produksi. Flowchart keputusan. Flowchart ini menunjukkan alur pengambilan keputusan dengan menggunakan simbol berbentuk diamond atau untuk memiliki pilihan atau cabang keputusan yang bisa diambil. Yang ketiga ini ada pengulangan atau loop, digunakan untuk menggambarkan proses yang diulang atau diiterasi berulang kali sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Ini bisa berupa pengulangan atau iterasi dalam sebuah algoritma. Flowchart data. Itu jenis flowchart ini menampilkan aliran data dalam suatu sistem atau proses, digunakan untuk menggambarkan bagaimana data diproses, disimpan, atau dipindahkan antara berbagai komponen sistem. Dan yang kelima, ada flowchart organisasi. Organizational flowchart. Flowchart ini menggambarkan struktur organisasi suatu perusahaan atau entitas, termasuk hubungan hierarkis antara unit-unit organisasi dan individu di dalamnya. Setiap dari seluruh flowchart ini, 5 flowchart ini ada tujuannya dan kegunaan khusus dan pemilihan jenis yang tepat, tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik apa yang kita butuhkan ya tuh. Selanjutnya ada simbol-simbol flowchart, yaitu ada persegi panjang, yaitu yang digunakan dengan menunjukkan langkah-langkah atau proses dalam algoritma, yaitu bisa disebut persegi panjang ini proses. Dan yang kedua yaitu oval atau elips, itu yang biasanya digunakan menandai titik awal, yaitu seperti start, mulai, itu, dan titik akhir juga sama, jadi start menggunakan oval dan end menggunakan oval juga. Nah, yang ketiga ada berlian, menunjukkan keputusan untuk percabangan dalam alur algoritma. Itu berlian keputusan. Berlian itu seperti belah ketupat ya teman-teman. Dan yang keempat ada paralelogram, digunakan untuk menunjukkan input atau output data dalam algoritma. Dan yang kelima ada panah, digunakan untuk menghubungkan antara langkah-langkah atau simbol-simbol dalam alur. Dan yang keenam ada lingkaran, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan proses yang bersifat siklik atau perulangan.
dalam algoritma seperti loop. Dan yang ketujuh, simbol-simbol tambahan. Dalam flowchart yang lebih kompleks, bisa ada simbol-simbol tambahan seperti tanda untuk menunjukkan pengulangan penyimpanan data, dan lain sebagainya. Namun, simbol-simbol ini tidak termasuk dalam simbol standar flowchart. Dengan menggunakan simbol-simbol tersebut, flowchart dapat menggambarkan algoritma yang dapat dipahami proses dengan cara yang jelas dan mudah dipahami ya teman-teman. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat algoritma bagaimana cara menginstal aplikasi di Google Play Store dalam bentuk bahasa Indonesia, lalu kita rubah ke bentuk pseudocode. Nah, sekarang kita rubah ke dalam bentuk flowchart. Itu ada start, buka Google Play Store, cari dan pilih aplikasi, install aplikasi, lalu selesai. Maaf ya, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, padahal awalnya bahasa Inggris, tapi sama aja ya artinya. Itu start ini menggunakan oval. Nah, buka Google Play Store, cari dan pilih aplikasi, lalu install ini menggunakan persegi panjang, yaitu proses. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini start dan selesai ini menggunakan oval. Ya, terima kasih dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.